mengenal metode Asyarah. Yang pertama, prinsip mengajar metode Asyarah. Prinsip mengajar metode Asyarah adalah cara mengajar lebih penting dari materi yang diajarkan. Yang kedua, prinsip belajar metode Asyarah. Yang pertama, imajiner, singkatan dari IM, ilate muni. Artinya, suaranya harus lantang. AG, awake gerak. Artinya, badannya harus bergerak. IN, ikhlas nampane. Artinya, proses belajar mengajar menggunakan bahasa hati. ER, wenak rasane. Artinya, pembelajaran harus dirasakan enak atau menyenangkan bagi peserta. Oleh sebab itu, pembelajaran metode Asyarah menggunakan irama pembantu. Yang kedua, sentot, artinya santri TOT atau training of trainer, mengajar cara ngajar. Sehingga diharapkan apabila santri telah selesai mempelajari metode Asyarah, santri bisa langsung mengajarkannya kembali kepada orang lain. Yang ketiga, metode pembelajaran Asyarah. Metode pembelajaran Asyarah terbagi dalam 5 tahapan. Yang pertama, dibaca lantang. Yang kedua, dilagukan. Yang ketiga, tulbahatul, artinya tulis, baca, hafal, dan tulis. Yang keempat, tadribat atau latihan. Yang kelima, talaki surah. Yel-yel metode Asyarah. Fantahsin, ngaji itu asyik. Metode Asyarah mudah dan menyenangkan. Santri fantahsin, syik asyik jempolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa bayyada wujuhana bi barakatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi alladziina ta'allamu wa 'allamul Qur'an. Para pencinta Al-Qur'an, membaca Al-Quran adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Namun realitas berbicara lain, masih banyak kaum muslimin yang belum mampu membaca Al-Quran, dan ada yang sudah bisa membaca, namun bacaannya belum sesuai dengan kaidah tahsin atau tajwidul Quran. Hal inilah yang mendorong kami untuk menyusun sebuah buku yang disertai dengan paket rekaman yang sederhana, mudah, dan sistematis. Semoga upaya yang kecil ini dapat membantu kaum muslimin dalam memudahkan proses belajar mengajar Al-Quran serta memasyarakatkan tilawah yang baik dan benar di tengah umat. Tajwid secara bahasa artinya membaguskan atau memperbaiki. Sedangkan secara istilah adalah mengeluarkan
setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberikan sifat-sifatnya serta memperhatikan hukum-hukum bacaan. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah untuk menjaga lidah dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah fardu kifayah. Sedangkan mempraktekkan kaidah-kaidah ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran hukumnya adalah fardu ain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Muzzammil surat ke-73 ayat ke-4. Warattilil Qur'ana tartila. Artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an biluhunil Arabi wa aswatiha." Artinya, bacalah Al-Quran itu dengan langgam dan suara orang Arab yang fasih. Hadis riwayat Tabrani. Imam Ibnu Al-Jazari berkata, "Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim. Man lam yujawidil Qur'an asim. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wassala." Artinya, membaca Al-Quran dengan tajwid adalah wajib. Siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, maka ia berdosa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya dengan tajwid. Dan demikianlah Al-Quran darinya sampai kepada kita. Rumus vokal 3M. Membuka, menurunkan, memonyongkan. Al-Jauf yang keluar, mad. Hurufnya alif mati setelah fathah, ya mati setelah kasroh, waw mati setelah dhammah, fathah berdiri, kasroh berdiri, dhammah terbalik di ayun 2 harokat. Al-Khayshum yang keluar, gunnah. Hurufnya nun tasydid, mim tasydid, nun mati atau tanwin selain bertemu, aha aha khogolara. Mim mati bertemu mim dan ba, ditahan 1 2, ditahan 1 2. Nun tasydid, mim tasydid, nun mati atau tanwin selain bertemu, aha aha khogolara. Mim mati bertemu mim dan ba, ditahan 1 2, ditahan 1 2. Rumus ilhar 3T. Tidak mengalir, tidak tertahan, tidak memantul. Huruf hijaiyah. Hurufnya aha aha khogokoka, jashaya lanara, tadalto sadado, sasozaldo mabawafa, aha aha khogokoka, jashaya lanara, tadalto sadado, sasozaldo mabawafa.
Sifatul laha diddun. Sifatnya al-hamas lawannya al-jahr, asyiddah lawannya ar-rakhawah. Di antara keduanya ada yang pertengahan namanya at-tawasut. Al-isti'la lawannya al-istifal, al-itbaq lawannya al-infitah. Yang kelima mudah atau tidak keluarnya al-idlaq lawannya al-isbat. Al-hamas fahasahu syakhsun sakat. Asyiddah ajid koting bakat. Di antara keduanya ada yang pertengahan namanya at-tawasut lin umar. Al-isti'la khussodok tingkil, al-itbaq sodok todo. Yang kelima mudah atau tidak keluarnya al-idlaq piramin lu. Yang kelima mudah atau tidak keluarnya al-idlaq firamin lubin. Al-hamas lawannya al-jahr, asyiddah lawannya ar-rakhawah. Di antara keduanya ada yang pertengahan namanya at-tawasut. Al-isti'la lawannya al-istifal, al-itbaq lawannya al-infitah. Yang kelima mudah atau tidak keluarnya al-idlaq lawannya al-isbat. Al-hamas fahasahu syakhsun sakat. Asyiddah ajid kotin bakat. Di antara keduanya ada yang pertengahan namanya at-tawasut lin umar. Al-isti'la khussodok tingkil, al-itbaq sodok todo. Yang kelima mudah atau tidak keluarnya al-idlaq firamin lubin. Sifatul la diddalaha. Sifatnya al-safir al-qalqalah, al-lin al-inhiraf, at-takrir at-tafashi, terakhir al-istitalah. Al-safir al-qalqalah, al-lin al-inhiraf, at-takrir at-tafashi, terakhir al-istitalah. Rumus mad far'i. Rumusnya 3 bila. Bila mad asli bertemu alif hamzah dibaca 4-5 harokat. Bila mad asli bertemu tasydid sukun dibacanya 6 harokat. Bila mad asli bertemu yang disukunkan dibaca 2-4-6 harokat. Bila mad asli bertemu alif hamzah dibaca 4-5 harokat. Bila mad asli bertemu tasydid sukun dibacanya 6 harokat. Bila mad asli bertemu yang disukunkan dibaca 2-4-6 harokat. Teknik gunnah. Rumus inqambi gunnah selalu ditahan, melibatkan rongga hidung
Rumus iqlab selalu ditahan, berubah jadi mim, bibir tidak rafat. Rumus ikhfa selalu ditahan, siap mengucapkan huruf berikutnya. Rumus ikhfa syafawi sama dengan iqlab, selalu ditahan, bibir tidak rafat. Rumus idgham bi gunnah selalu ditahan, melibatkan rongga hidung. Rumus iqlab selalu ditahan, berubah jadi mim, bibir tidak rafat. Rumus ikhfa selalu ditahan, siap mengucapkan huruf berikutnya. Rumus ikhfa syafawi sama dengan iqlab, selalu ditahan, bibir tidak rafat. Teknik qalqalah. Huruf al-qalqalah baju di toko, yang adna adalah huruf bajim dan dal, yang wusta adalah itu huruf qaf, yang a'la adalah itu huruf ta. Huruf al-qalqalah baju di toko, yang adna adalah huruf bajim dan dal, yang wusta adalah itu huruf qaf, yang a'la adalah itu huruf ta. Rumus lam ta'rif atau alif lam. Rumus lam ta'rif ada dua, dibaca jelas tidak dibaca. Dibaca jelas al-qamariyah, tidak dibaca asy-syamsiyah. Rumus lam ta'rif ada dua, dibaca jelas tidak dibaca. Dibaca jelas al-qamariyah, tidak dibaca asy-syamsiyah. Rumus lafaz Allah. Lafaz Allah dibaca tanglil, didahului fathah dhammah. Lafaz Allah dibaca tarqiq, didahului huruf kasrah. Itu cara membaca lafaz Allah. Lafaz Allah dibaca tanglil, didahului fathah dhammah. Lafaz Allah dibaca tarqiq, didahului huruf kasrah. Itu cara membaca lafaz Allah. Rumus idgham. Rumus idgham adalah memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf berikutnya sesuai makhraj dan sifatnya. Rumus idgham adalah memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf berikutnya sesuai makhraj dan sifatnya. Rumus hukum ra.
Huruf ro selalu dibaca tafkhim apabila ada fathah atau dhammah. Huruf ro selalu dibaca tarqiq apabila ada kasrah harokatnya, kecuali hamzah wasal, kecuali huruf isti'la. Huruf ra yang jawazul wajhaini baca sesuai huruf yang menyertainya. Huruf ra yang jawazul wajhaini baca sesuai huruf yang menyertainya. Huruf ra selalu dibaca tafkhim apabila ada fathah atau dhammah. Huruf ra selalu dibaca tarqiq apabila ada kasrah harokatnya, kecuali hamzah wasal, kecuali huruf isti'la. Huruf ra yang jawazul wajhaini baca sesuai huruf yang menyertainya. Huruf ra yang jawazul wajhaini baca sesuai huruf yang menyertainya. Istilah-istilah di dalam membaca Al-Quran. Istilah-istilah dalam membaca Al-Quran. As-saktah, al-imalah, al-ishmam, an-naql, at-tashil, nunul wiqayah, izharul mutlaq, ayatus sajdah, izharul mutlaq, ayatus sajdah. Istilah-istilah dalam membaca Al-Quran. As-saktah, al-imalah, al-ishmam, an-naql, at-tashil, nunul wiqayah, izharul mutlaq, ayatus sajdah, izharul mutlaq, ayatus sajdah. Macam-macam waqaf. Macam-macam waqaf itu ada 4. Al-waqful intirari, al-waqful intizari, al-waqful ikhtibari, al-waqful ikhtiyari. Itu semua macam-macam waqaf. Macam-macam waqaf itu ada 4. Al-waqful intirari, al-waqful intizari, al-waqful ikhtibari, al-waqful ikhtiyari. Itu semua macam-macam waqaf. Waqaf ikhtiyari. Al-waqful ikhtiyari terbagi 4. Al-waqful tam, al-waqful kafi, al-waqful hasan, al-waqful qabih. Itulah ia waqaf ikhtiyari. Al-waqful ikhtiyari terbagi 4. Al-waqful tam, al-waqful kafi, al-waqful hasan, al-waqful qabih. Itulah ia waqaf ikhtiyari. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma dhakirna
وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Quran, jadikan ia sebagai imam, pelita, hidayah, dan rahmat bagi kami. Ingatkanlah apa yang kami lupa dari Al-Quran. Ajarilah apa yang kami belum ketahui. Berilah kami kemampuan untuk selalu membacanya siang dan malam. Dan jadikan Al-Quran sebagai saksi yang akan membela kami. Ya Rabbal Alamin.